Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kesehatan kepada kita hingga saat ini. Salawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena kita selalu mengharapkan syafaatnya di dunia maupun di akhirat nanti. Yang terhormat Dewan Juri, yang saya hormati Bapak Ibu, saudara sebangsa dan setanah air. Pada kesempatan kali ini, saya akan membawakan sebuah pidato dengan subtema pentingnya literasi di kalangan pemuda. Dalam beberapa penelitian, Indonesia masih sering dijadikan bahan sorotan, khususnya dalam dunia pendidikannya. Pendidikan di Indonesia masih belum rata kualitasnya. Hal ini tercermin dari nilai angka minat membaca di kalangan pelajar dan akademisi Indonesia. Indonesia masih kalah jauh dari negeri Singapura atau Malaysia, bahkan Jepang. Padahal Jepang dulunya pernah hancur pada saat kalah dalam Perang Dunia Kedua. Tapi Jepang mampu bangkit kembali dengan salah satu hal yang digalakkan adalah budaya membaca. Jepang percaya akan manfaat dan pentingnya budaya membaca. Kebiasaan membaca di kalangan pelajar akan membentuk pelajar yang berintelektual dan memiliki kepribadian yang luhur. Hal ini dapat dibuktikan dari perkembangan kemajuan pikiran mereka serta kritis terhadap lingkungan sekitar. Manfaat-manfaat tersebut belum seberapa nilainya jika mereka menjadikan membaca sebagai rutinitas sehari-hari. Maka jangan heran jika mereka pada masa yang akan datang mampu berkoar dan menunjukkan kreativitasnya di mata dunia. Ada sebuah pernyataan dari seorang pakar tentang manfaat budaya membaca, khususnya bagi kita generasi penerus bangsa. Beliau berkata, dulu sekali, bahkan sebelum era kolonialisme mencengkeram bumi pertiwi ini, orang yang hebat adalah ia orang yang kuat, yang memiliki otot yang besar, yang jago berkelahi, dan ia tak mempunyai rasa takut. Namun waktu terus berjalan, ia tak mampu mempertahankan gelar terhebatnya. Lalu siapa orang hebat itu? Muncullah orang hebat selanjutnya. Ia tak sekuat orang hebat sebelumnya. Lalu siapa dan seperti apakah dia? Ia adalah orang yang super kaya. Ia memiliki harta di mana-mana. Ia memiliki tanah sejauh mata memandang. Ia adalah penguasa perairan dengan ikan tangkapannya. Ia adalah penguasa daratan dengan emas yang digali dari bumi. Namun sayang, sungguh sayang, harta yang dia miliki tak mampu mempertahankan gelar terhebatnya, dan wujudnya pun hilang dari muka bumi ini. Lalu siapa orang hebat itu? Ia adalah orang yang hebat. Ia tak mampu terkalahkan oleh siapapun, baik waktu maupun peradaban. Ia adalah kita para pelajar. Kita pelajar bukan sekedar pelajar. Kita pelajar yang rajin membaca. Kita yang membaca karena haus akan informasi, dan hanya orang-orang yang haus akan informasi yang akan unggul dan akan menjadi orang yang hebat itu. Lalu masih sangsikah kita akan manfaat pentingnya dari membaca? Bapak, Ibu, saudara sebangsa dan setanah air, pada masa sekarang ini banyak para pemuda yang seakan tergiur dengan manisnya perkembangan dunia. Tak jarang mereka bagaikan kelelawar yang berkumpul di tengah malam seperti pengawas jalanan. Mereka dengan bangganya membalap kendaraan roda 2 di tengah mimpi indahnya para tetangga. Mereka dengan bangganya nongkrong di pinggir jalan sambil tangan menggerogoti telepon tanpa menghiraukan jam yang berjalan menuju fajar. Apakah ini generasi penerus bangsa? Apakah ini calon pemimpin dunia? Hiburan boleh, tapi jangan kelewatan. Bercanda boleh, tapi jangan keterlaluan. Semua itu ada batasnya. Semua itu ada kadarnya. Membaca bukanlah kebiasaan yang biasa, tetapi hal yang biasa yang harus dibiasakan.
Harry Truman pernah mengatakan, yang artinya, tidak setiap kutu buku adalah pemimpin, tetapi pemimpin haruslah kutu buku. Lalu akan jadi apa negeri kita jika seorang pemimpin tidak menjadikan membaca sebagai rutinitas sehari-hari? Oleh karena itu, kita sebagai generasi penerus bangsa, marilah kita tumbuhkan minat baca dalam diri kita masing-masing demi bangsa kita dan masa depan kita. Bapak, Ibu, saudara sebangsa dan setanah air, banyak jalan menuju Roma. Begitulah ilmuwan dulu pernah berkata. Mereka tak ingin menghabiskan waktunya untuk hal yang sia-sia. Mereka menghabiskan waktunya untuk hal yang berguna. Seperti salah satunya membaca. Siapa yang tak kenal dengan Ibnu Sina? Dan orang barat yang tak kenal dengan Avicenna? Dengan ilmu kedokterannya dijadikan rujukan oleh dokter sedunia. Dan siapa yang tak kenal dengan bapak matematika yaitu Ibnu Al-Khwarizmi? Semua orang iri dengan keilmuan yang mereka miliki. Ada satu pernyataan dari Imam Syafi'i yang artinya, barang siapa yang menginginkan dunia, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu. Dan barang siapa yang menginginkan kedua-duanya, hendaklah dengan ilmu. Oleh karena itu, apapun yang kita inginkan dapat tercapai, asal kuncinya satu, adalah ilmu. Bapak, Ibu, saudara sebangsa dan setanah air, marilah kita tumbuhkan minat baca dalam diri kita masing-masing, terlebih para penerus bangsa yang akan menjadi pemimpin masa depan. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Satu pesan untuk kita semua dari kutipan pidato Bung Karno yang berbunyi, beri aku 1000 orang tua, niscaya akan kucabut Semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda, niscaya akan kuguncangkan dunia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.